Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, di dalam kitab Sirajut Talibin karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan Al-Jampasi, beliau mengutip doa yang mana doa ini sering didawamkan oleh Rasulullah SAW setelah asar. Wa min du'aihi Nabi SAW ba'dal asar. Di antara doa yang suka dipanjatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah salat asar adalah Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang baik dan wa ilman nafi'a, dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Satu di antara tiga permohonan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki yang baik. Efek dari rizki yang baik itu banyak sekali. Di antaranya akan mewariskan keturunan yang saleh. Di sini saya memegang kitab hikayat namanya An-Nawadir karya Imam Al-Quryubi. Di dalam kitab An-Nawadir karya Imam Al-Quryubi diterangkan ada hikayat dahulu, ada seorang laki-laki kaya dan soleh namanya Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam ini profesinya adalah seorang pemimpin di daerah Marwa dan juga qadhi, orang yang memutuskan hukuman. Beliau juga orang yang kaya raya dan juga saleh. Nuh bin Maryam ini punya pembantu, seorang Hindi aswad yang hitam kulitnya, namanya Mubarak. Suatu saat Mubarak ini ditugaskan oleh Nuh bin Maryam untuk menjaga perkebunannya. Setelah Mubarak qoma biha syahrain, setelah melaksanakan tugas melewati masa 2 bulan, faja'alahu sayyiduhu, tuannya yaitu Nuh bin Maryam datang kepadanya melihat perkebunan yang dijaga oleh Mubarak. Kata Nuh bin Maryam, kata sang tuan, sang majikan, ya Mubarak, i'tini biqatmin na'inab. Mubarak, tolong bawakan aku anggur, tolong petik anggur buatku. Kemudian Mubarak pajahu biqatmin faidahu hamid, bawa anggur, tapi ketika anggur tersebut dicoba dan dimakan oleh Nuh bin Maryam, oleh majikannya, si anggur tersebut sangat masam sekali. Kemudian undur ila ghairi hada, hai Mubarak, coba cari lagi, cari yang manis, bawakan aku anggur yang manis. Kemudian Mubarak metik lagi anggur dan ternyata faidan huwa hamid, masih yang masam lagi. Kemudian Nuh bin Maryam sedikit kesal. Limada ataitani bil hamid wa bil bustan kathir. Hei Mubarak, kenapa engkau memberikanku anggur yang masam terus? Kan ini di kebun banyak. Apa jawaban Mubarak? Ya sayyidi, ana la a'rib al-hulfi minal hamid. Wahai tuanku, aku tidak bisa membedakan dan tidak tahu mana anggur yang manis dan yang asam.
Kemudian apa ekspresi dari sang tuan, sang majikan? Faqalah, kemudian sang majikan berkata kepada Mubarak, Subhanallah laka syahran fil bustan wala ta'rif alhum minal hamid. Subhanallah, engkau kan sudah bekerja di kebun ini 2 bulan. Masa tidak bisa membedakan mana anggur yang manis dan anggur yang masam? Saya tidak percaya, kurang lebih seperti itulah. Apa jawaban Mubarak? Wa haqiq ya sayyidi ma dzuktu minhu syai'a. Wahai tuanku, sungguh selama 2 bulan ini semenjak aku bekerja kepadamu, tidak pernah 1 butir anggur pun aku mencicipinya. Lima dalam takul minhu, kata sang majikan, kenapa kamu tidak mau makan? Kan kamu sudah 2 bulan di sini. Apa jawaban dari Mubarak? Ya sayyidi, innama amartani bihifdih la bil akli minhu wa ma kuntu akhun fi malik wa ukhalib amrak. Wahai tuanku, engkau menugaskanku bihifdih untuk menjaga perkebunan, la bil akli minhu, bukan untuk memakan dari hasil perkebunan itu. Aku tidak akan mengkhianatimu dan mengkhianati harta milikmu, dan tidak akan mengingkari apa yang engkau perintahkan kepadaku. Apa ekspresi sang majikan? Fa'ajaba sayyiduh min dayanatih wa amanatih. Sangat kagum atas kualitas agama dan amanahnya. Kalau bahasa kita, baru nemu ada orang yang seperti ini, yang orang yang terpercaya, orang yang agamanya baik. Setelah merasa kagum, kemudian entah kenapa sang majikan merasa nyaman untuk tanda kutip curhat terhadap sang pembantu, yaitu kepada Mubarak. Apa yang dicurhatkan? Kata sang majikan, innali bintan jamilatan wa qad khatabaha minni nas katsirun minal akabir wa ru'asa. Wahai Mubarak, sebenarnya aku ini punya anak perempuan yang sangat cantik. Wa qad khatabaha minni nas katsirun minal akabir wa ru'asa. Banyak para pembesar, para pemimpin, orang-orang kaya ingin meminang putriku. Walam a'lam biman uzawwijuha, tapi aku tidak tahu kepada siapakah aku akan menikahkan putriku tersebut. Fa'ashir alayya bima tara. Coba, apa pendapatmu mengenai keluh kesah yang aku alami ini? Aku bingung sampai sekarang. Mana calon yang cocok untuk menjadi suami untuk putriku itu? Kata Mubarak, wahai tuan, wal yahud wan nasara yarghabuna fil hasan wal jamal. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dulu itu senangnya menjodohkan anak-anak itu dilihat dari al-hasan wal jamal, postur tubuh, keelokan, kecantikan, kegantengan. Itu yang mereka titik beratkan, faktor utama. Wa fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kan yarghabuna fid din wa taqwa. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memilih calon suami atau calon istri itu atau menjodohkan dilihat lebih suka dari faktor agama dan ketakwaannya. Wa fi zamanina hadza yarghabuna fil mal wal jah. Dan zaman kita sekarang ini lebih senang lihat dari harta dan kepangkatan seseorang, jabatan. Fakhtar min hadil asya maksita, silahkan tuanku, engkau pilih mana di antara pilihan-pilihan tadi yang engkau sukai, yang engkau kehendaki. Apakah mau milih calon mantu dilihat dari kegantengannya, atau memilih calon mantu dilihat dari harta atau jabatannya?
atau memilih calon mantu dilihat dari agama dan ketakwaannya, silahkan. Fakhtar minal asya ma syi'ta, silahkan. Terserah engkau. Kehendak engkau memilih yang mana. Apa jawaban sang tuan, sang majikan? Faqalalah inni ragib fid din wa taqwa. Jelas, aku suka memilih calon mantu untuk suami dari putriku itu dilihat dari agama dan ketakwaannya. Silahkan tuan, itu terserah tuan, kata Mubarak. Wa inni urid an uzawwijaka biha, dan aku berkehendak, aku menginginkan engkau wahai Mubarak yang menjadi suami untuk putriku itu. Mubarak kaget. Tuan, ya sayyidi, wahai tuanku, ana abdun raqik aswad hindi wa qad istaraitani bimalik. Aku ini hamba sahaya, orang yang jelek, orang yang kulitnya hitam, bahkan engkau telah membeliku dengan hartamu. Pakai patu jawwijunu bibnatik. Bagaimana mungkin engkau mengawinkan putri engkau, wahai tuanku, denganku yang aku ini bukan siapa-siapa. Aku tidak punya pangkat, aku tidak punya harta yang banyak, aku bukan lelaki yang postur tubuhnya baik, ganteng, dan lain sebagainya lah. Sudah, jangan nolak. Begini saja. Kum bina ilal bait linanzura fi hadal amr. Mari kita ke rumahku yuk, kata sang tuan. Kita ke rumah saya. Kita musyawarahkan dengan istri dan putri saya. Falamma dakhala ilal bait, ketika sang tuan, sang majikan dan Mubarak pergi ke rumah dan tiba di rumah tersebut, di rumah majikannya, qalal qadi li zauti, sang majikan musyawarah berkata kepada istrinya, inna hadal gulam salih dinin taqi. Wahai istriku, ini laki-laki ini, pembantu kita ini, laki-laki yang soleh, agamanya bagus dan ketakwaannya bagus. Wa inni urid an uzawwijahu ibnati, dan aku berkehendak akan menjodohkan dia dengan putri kita. Pamatakulin, apa pendapatmu wahai istriku, kata sang majikan. Faqalat, kata sang istri, al amru ilaik, terserah silakan. Kalau bahasa sekarang terserah, wahai papa, terserah. Wa inni walakin ana amdi ilaihi wa alama ilaika fajaila binti wa akhbarta bima qala abuha. Dan aku, kata sang istri, akan menceritakan maksudmu itu kepada putri kita. Si istri menceritakan kepada anaknya bahwa dia akan dijodohkan dengan pembantu yang tidak ganteng, yang tidak kaya, dan tidak punya jabatan. Apa kira-kira? Nolak atau nerima? Faqalat al bintu al amru ilaikuma. Wahai ayah, wahai ibu, silahkan. Keputusan ada di ayah dan ibu. Wa inni la a'sikuma wa la ukhalifukuma. Saya tidak akan membangkang apa yang ayah dan ibu perintahkan. Kemudian singkat cerita, dijodohkanlah Mubarak yang agamanya baik, yang jujur, ibadahnya baik, akhlaknya baik, dikawinkan dengan seorang putri yang cantik, anak seorang yang baik juga. Singkat cerita, setelah kawin, fawalada minhu waladan samahu Abdullah. Singkat cerita, dari perkawinan tersebut punya anak laki-laki yang dinamakan Abdullah, yang diberi nama Abdullah. Setelah dewasa, wastaharo Abdullah bin Mubarak al-ma'ruf indal ulama wal aulia. Dan ternyata anak dari Mubarak ini dan istrinya yang berbekal keduanya tidak melihat harta, tidak melihat jabatan, tidak melihat hal-hal lain, hanya melihat faktor agama.
dan kesolehan masing-masing, lahirlah seorang anak yang dinamakan Abdullah, yang nanti setelah dewasa menjadi ulama yang terkenal dengan Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, yang masyhur di kalangan para ulama dan para aulia. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, dari hikayat ini bisa kita tarik benang merah. Ternyata salah satu faktor mengikhtiarkan untuk punya keturunan yang soleh itu diantaranya kesolehan orang tua. Di antara kesolehan orang tua adalah kehati-hatian seorang ayah dalam mencari rizki untuk menafkahi anaknya. Tadi dihikayatkan, saking jujurnya Mubarak ditugaskan menjaga perkebunan anggur, sebagian riwayat mengatakan delima, tidak pernah satu butir pun dia memakannya. Karena kenapa? Tugasnya hanya menjaga, bukan memakan. Dari hal itu, ternyata dari mencari rizki yang halal, yang hati-hati dari sesuatu yang haram, maka lahirlah keturunan yang soleh. Ibrahim bin Adham pernah mengatakan, atib mat'amak wa ma'alika ba'da dhalik illa wa ma ba'da dhalik alla tasuman nahar wa la takuman lail. Baguskanlah makananmu, rizkimu atau rizki yang thayyib. Wa ma'alika ba'da dhalik alla tasuman nahar wa la takuman lail. Kalau kamu membaguskan makananmu, hartamu, sebetulnya kamu tidak perlu lagi sholat malam dan puasa sunat, saking sudah bersihnya diri seseorang. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari hikayat ini, dari doa yang pertama dari 3 munajat Rasul, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Kita bisa mencari rizki yang thayyib, yang baik, untuk mensucikan batin kita. Mudah-mudahan dengan sucinya batin, doa kita diijabah dan keturunan kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Wallahu alam bisawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.